Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Mu. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Mu. Sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Tuhan ingin engkau bangkit dari keterpurukanmu. Persoalan-persoalanmu, mari lupakan sejenak. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Setelah itu bertindaklah dengan pimpinan Tuhan, maka hidupmu akan mengalami perubahan. Itu yang dilakukan oleh Naomi. Mari kita baca dalam Rut 3, ayat yang pertama sampai yang ke-6, kita baca dulu. Lalu Naomi, mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Dulu Naomi berkata bahwa dirinya adalah Mara, yang artinya pahit. Tapi dia bangkit dari keterpurukannya. Dia sadar bahwa apabila dia hidup seperti yang dahulu, di mana dirinya sendiri mengakui bahwa dia adalah Mara, maka tidak akan terjadi perubahan ajaib dalam kehidupannya. Sebab itu dia bangkit dan dia mulai mengatakan perkataan yang bersemangat, perkataan yang menguntungkan, perkataan yang bisa membuat orang lain menjadi termotivasi untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia mengakui dirinya adalah Naomi, yang artinya kesukaan. Sehingga saat dia bersuka cita, maka perkataannya pun adalah perkataan yang memberkati. Dia bahkan menyarankan kepada Rut, menantunya, supaya berbahagia. Dan Rut melakukan apa yang dikatakannya. Lihat apa yang didapat mereka. Dalam Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Akibat perbuatannya, Rut termotivasi untuk merubah kehidupannya. Rut tidak mau tinggal diam, tidak mau hanya menghabiskan waktu melakukan hal yang sia-sia. Tapi Rut
mau merubah kehidupannya dengan melakukan apa yang dikatakan oleh Naomi. Sehingga Rut menjadi istri Boas. Dan kita baca dalam Rut 4 ayat yang ke-16, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Akibat kebangkitan imannya, kebangkitan daripada pelayanannya, maka Naomi memperoleh buah pelayanannya. Dia mengasuh anak daripada menantunya itu. Dan lihat apa yang terjadi saat dia mengasuhnya. Rut 4 ayat 22. Obed memperanakkan Isai dan Isai memperanakkan Daud. Di dalam pengasuhannya, maka anak itu melakukan apa yang dikatakannya. Sehingga anak itu melahirkan keturunan yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan nama Daud. Itu sebabnya mari bangkit dari keterpurukan. Jangan fokus kepada masalahmu, fokus kepada Tuhan. Masuk dalam doa penyembahanmu. Ketika hatimu senang dibuat oleh Tuhan, sehingga namamu bukan lagi Mara tapi menjadi Naomi, maka semangatmu akan timbul. Kata-katamu akan menjadi kata-kata berkat. Dan itu bukan hanya menguntungkanmu, tapi menguntungkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan ketika orang yang mendengarkan perkataanmu dan melakukannya, mereka pun diberkati. Dan karena mereka diberkatin, engkau juga akan mereka berkatin.